Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan menyampaikan mengenai pandangan Islam. Ya, yang pertama adalah penyalahgunaan identitas. Yang kedua adalah ganti kelamin dan operasi selaput darah. Yang berikutnya adalah tentang adopsi anak. Ya, baik. Mungkin ganti slide. Ya, tentang penyalahgunaan identitas atau pemalsuan. Ya, jadi jelas di dalam syariat hukum agama adalah hukumnya tidak boleh atau dosa, ya, atau sifatnya tercela. Ya. Ya, ini penyalahgunaan pemalsuan ini identitas baik bisa secara tertulis, artinya penipuan di dalam suatu surat akte kelahiran, laki-laki ganti perempuan, perempuan ganti laki-laki, atau sebagainya, dalam arti supaya untuk mendapatkan ahli waris yang banyak, atau mungkin untuk menghilangkan salah satu bukti supaya hutangnya dapat lunas secara hukum, ya. Maka sifatnya penyalahgunaan di sini baik secara tertulis ataupun secara fisik, ya. Ada dua, ya, yang pertama tadi adalah secara tertulis, yang kedua adalah secara fisik. Kalau secara fisik yaitu nanti yang akan kita bahas ya pada poin yang kedua, yaitu tentang ganti kelamin, ya. Ya, baik. Jadi penyalahgunaan pemalsuan sifatnya adalah tercela secara agama di dalam Al-Ankabut, ya, yang artinya dan siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir, ya. Begitu juga dalam satu hadis bagaimana kita sering dengar mengenai orang yang berdusta, ya, yang berbohong, ada orang munafik. Orang munafik inilah tempatnya di jahanam, di syakor, ya, neraka yang paling dasar. Apa itu? Bila bicara dusta, bila janji dia ingkar, apabila dia amanah dia berkhianat. Maka penting untuk kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan daripada ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah, arahan Allah, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan arahan Allah, aturan Allah ini, ya, selalu berhubungan dengan akibat di akhirat. Maka seperti tadi saya melihat ya ada salah satu seorang mahasiswi, ya, kemarin sudah bagus pakaiannya, ya, sekarang kok pendek lagi lengannya, padahal sudah datang daripada aturan Allah, nindem Allah, ya. Sudah datang ayat-ayat Allah, perintah Allah, supaya apa? Untuk wanita ini tutup auratnya sampai sampai paling enggak mata tangan lah, ya. Artinya apa nih? Bukan mata kaki, mata tangan apa namanya? Sampai wrist joint, ya. Kalau terbuka nanti bahaya ini, ya. Artinya selama dia menampakkan maka dia akan dosa, ya. Ini kaitannya bukan sekadar aturan UKKI, ini kaitannya dengan Allah, yang kaitannya dengan efek akhirat, ya. Sehingga segala sesuatunya ini perlu diperhatikan. Ini adalah aman untuk akhirat saya apa tidak, ya. Membahayakan apa tidak, kira-kira menyenangkan atau menyusahkan, begitu. Ya, baik. Sifatnya adalah di sini prinsipnya adalah untuk penyalahgunaan identitas adalah hukumnya haram, berdosa, ya, dan sifatnya adalah tercela. Apapun itu, ya, apapun itu, ya. Segala sesuatu yang sifatnya penyalahgunaan pasti, ya, identitas ini pasti berdosa. Ya, baik. Begitu juga tentang halnya, ya, bila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keputusan takdir, ini laki-laki, yang ini perempuan, ya. Ya sudah, ikuti aja fitrahnya, ya. Laki-laki ikuti fitrah laki-laki. Namanya laki-laki itu ya begitu. Artinya tidak pakai perhiasan, ya, tidak pakai emas, ya. Rambutnya ya rapi, pendek, andai kata panjang diperbolehkan, tetapi sesuai sunnah, yaitu paling tidak
pertengahan antara bahu dengan apa ya, batas rambut kepala, kira-kira di pertengahan leher lah begitu ya. Lalu bagaimana seandainya laki-laki menyerupai wanita ya, rambutnya panjang, pakai anting-anting, pakai perhiasan, pakai gelang ya, dan sebagainya. Begitu yang perempuan juga begitu. Nah, kalau kita begini ya, ini bahaya ini ya. Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Beginilah ya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki ya, baik itu sifat ya, baik itu fisik, baik itu artinya perbuatan ya. Ya sudah, laki-laki gitu ya, perempuan ya perempuan sesuai fitrahnya ya. Baik, silakan ganti slide ya. Lihat ini ya, dari secara hukum saja, hukum yang sifatnya nasional bahkan internasional saja, namanya orang memalsukan atau penyalahgunaan aja, maka dia kena hukum ya, kena pidana atau diancam kena sanksi dan sebagainya ya. Ini secara hukum dunia, bahkan, dan ini diakui oleh semuanya, begitu orang kafir, orang muslim ya, maka semua mengakui bahwa pemalas ini sesuatu yang tidak baik ya. Maka salah satunya begitu bahayanya sifat palsu atau sifat dusta ini ya, orang yang orang muslim ini masih bisa punya sifat bakil, masih juga punya sifat penakut, tetapi untuk dusta bagi orang beriman tidak ya. Tidak ada sifat dusta pada orang yang beriman. Orang yang berdusta ini ya akan mengeluarkan bau busuk yang bisa tercium dari jarak yang sangat jauh nanti secara hakikat nanti di akhirat ya. Artinya jangan sekali-kali kita ini adalah ada bentuk pemalsuan ya. Di mana-mana orang yang palsu ya pasti berakhir dengan keburukan. Kalau segala sesuatu yang menentang perintah Allah pasti hasilnya adalah buruk, tidak ada yang baik. Andai kata baik, ini hanya menunggu waktu aja ya. Sebentar lagi akan datang apa yang keputusan Allah ya. Pemalsu apa saja, orang yang palsu ijazah, orang yang palsu penelitian, orang yang plagiarisme, orang yang apa begitu ya, palsu tanda tangan atau palsu apa saja ya. Karena orang yang palsu itu baru mau palsu aja pikirannya sudah gundah. Ketika palsu gundah, selepas palsu dia gundah ya, selalu diliputi, dibayangi dengan apa, dengan nanti andai kata ketahuan dan sebagainya. Apakah orang yang tidak sesuai dengan syariat mesti masalah. Ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri tentang KUHP dan KUHP tentang pemalsuan ya. Baik, lanjut. Ya, ini tentang operasi selaput darah ya, operasi selaput darah. Emang operasi selaput darah ini dahulu ketika zaman Nabi memang ya belum ada ya, bahkan di nas Al-Quran dan hadis pun juga sebenarnya belum diterangkan secara implisit, ini secara jelas gitu ya. Maka disinilah maka diambil ketika operasi selaput darah ini sesuai dengan perkembangan teknologi, kemudian muncullah namanya operasi selaput darah, artinya untuk memperbaiki daripada selaput darah yang telah rusak ya. Maka tidak maka hukum ada kias ya, kemudian dikiaskan yang sekira-kiranya mirip tentang nas Al-Quran atau hadis yang membahas tentang masalah operasi selaput darah, sehingga dari kias itu maka muncul namanya ijtihad ya, ijtihad para ulama ya. Maka ijtihad ini mendapat suatu keringanan bagi para ulama, jika betul maka dia dapat 2, jika salah maka dia dapat 1 ya. Sehingga untuk ijtihad ini tentunya nanti maksudnya seperti kayak hukum fikih ya, hukumnya seperti persepsi. Artinya persepsi ini tafsir, penafsiran, ijtihad ini ya, pasti di antara seseorang, bukan pasti ya, biasanya ada perbedaan ya, tidak terdapat suatu khilaf, perbedaan ya, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Ijtihad ini nggak jadi masalah, namanya persepsi fikih ya. Sehingga ada yang disebutkan empat madhab ya, berbeda-beda. Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi persepsinya berbeda. Apakah salah? Tidak salah ya, tidak salah. Yang kunut nggak salah, yang tidak kunut juga nggak salah, namanya ijtihad ya. Yang betul dapat 2, yang betul dapat 1 ya. Yang salah ini yang nggak sholat, itu yang jelas ya.
secara implikasi adalah Al-Quran dan hadis itu betul, ya, benar apa adanya. Tetapi kalau udah penafsiran nanti berbeda-beda, itu namanya ijtihad. Ya, baik. Di sini hukum tentang operasi lampu udara itu ditinjau daripada maksud dan tujuan syariat, ya, maksud dan tujuannya. Kemudian dilihat secara kaidah umum dan manfaat serta mundorotnya. Ya. Bagaimana ini tentang manfaat, mundorot, kaidah umum, secara syariat dan sebagainya. Ya, contoh ya, contoh. Laki-laki suci atau laki-laki musyrik, ya, laki-laki musyrik, ya. Kemudian dia ingin menjadi seorang wanita, ya, seorang wanita. Kemudian dibuatlah suatu selaput udara buatan begitu. Atau seorang wanita ingin menjadi laki-laki, ya, maka selaput udaranya dihilangkan dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat bagaimana manfaat dan mundorotnya. Kalau tidak ada secara artinya apa? Tidak ada alasan secara syar'i, ya, syar'i, maka nggak boleh. Hukumnya haram, ya, dosa. Merubah sesuatu ciptaan Allah, ya, tanpa suatu sebab yang jelas dan sebab itu adalah tidak syar'i, maka hukumnya dosa, tidak boleh. Ya, ya silahkan slide. Ya, ini lihat tentang positif dan negatifnya, ya, tentang manfaat dan mundorotnya. Ya. Kalau seandainya positifnya adalah untuk menutupi aib, ya, menutupi aib ini, dia sebenarnya orang suci, wanita suci, ya, karena mungkin dia ada salah satu bentuk trauma dan sebagainya, maka selaput darahnya ini dia robek, ya, sehingga untuk menghindari suatu aib nanti kepada pasangannya dan sebagainya, menimbulkan prasangka yang nggak baik, ya, maka hal ini adalah diperbolehkan, nggak jadi masalah, ya, selama ya, yang mengatasi ini, selama ada yang putri, ya putri, ya, karena ini kalau namanya memperbaiki selaput udara, otomatis dia akan buka aurat, ya. Ya, dilihat mana yang lebih manfaat, ya, mana yang lebih manfaat. Jadi kalau secara syariah dia melanggar, ya lebih baik tinggalkan. Ya, kemudian melindungi keluarga, ya, tadi sama, ya. Dengan dia ibaratnya aibnya terbuka, maka aib keluarga pun juga akan terimbas, ya. Maka salah satunya supaya aibnya tertutup untuk melindungi kehormatan keluarga. Ya, kemudian lagi yang ketiga adalah seperti yang saya sampaikan untuk mencegah daripada prasangka buruk, ya. Yang keempat adalah keadilan pria dan wanita, ya. Artinya kalau seandainya pria pun, ya, dia bisa, artinya tidak ada masalah karena dia nggak punya selaput udara. Kalau wanita dia ada masalah, maka bagaimana supaya dia juga artinya bisa meluruskan bahwa dia benar-benar orang suci, yang nggak jadi masalah. Oh, prinsipnya adalah dari secara syariat tidak melanggar dan positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Ya. Yang kemudian adalah yang negatif, ya, yang negatif, yang tidak boleh, yang sifatnya penipuan, ya. Sebenarnya dia sudah tidak virgin, sudah nggak perawan, ya, atau dia orang nakal, ya. Kebetulan yang naksir ini orang-orang yang terhormat, ya. Maka masuk dapat orang terhormat dalam posisi sudah nggak virgin lagi, maka dia mencoba untuk operasi selaput udara. Ini penipuan, ya. Ini nggak boleh, penipuan. Kemudian untuk mendorong berbuat keji, ya, mendorong berbuat keji, ya. Artinya jaga perawan supaya jadi perawan lagi, nanti dia maksiat lagi, ya. Mungkin kalau perawan harganya lebih mahal untuk bagi yang PSK dan sebagainya, saya kurang tahu. Kemungkinan seperti itu, ya. Dan yang paling minimal adalah membuka dan terlihat auratnya, ya. Lain halnya dengan sama-sama wanita, meskipun sama wanita pun juga harus diminimalisasi, ya. Kalau seandainya bisa nggak dibuka, ya nggak dibuka. Tapi kalau kepaksonya dulu dibuka, ya seperlunya aja, ya. Jadi bagaimanapun juga tetap membuka dan terlihat auratnya. Baik, slide. Ya, ya. Hukum, ya, tadi ya, yang tadi dengan negatif tadi, penipuan, memproteksi, membuka aurat minimal, ya. Ini secara hukumnya haram, ya, penipuan, ya. Kok yang sifatnya adalah tidak ada
alasan yang syar'i, ya. Tapi kalau sendiri banyak kemaslahatan, sebenarnya dia suci cuma karena trauma saja untuk melindungi aib dan sebagainya, ya, maka jadi masalah, diperbolehkan, ya. Jadi, atau mungkin seandainya dia posisi udah mau nikah gitu, tapi posisinya tadi dia harusnya masih suci, ya, karena dia trauma sehingga dia selaput darinya takut nanti kalau seandainya ketahuan suaminya, jadi bisa apa namanya nikahnya dibatalkan. Maka supaya tidak dibatalkan ini karena memang benar-benar suci maka diperbolehkan. Ya. Baik, lanjut. Ya. Untuk masalah teknisnya operasi selaput darah ini nanti itu udah medis ya. Itu monggo lah, itu artinya sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya, ya, benar-benar sesuai dengan keahlian, jangan sampai nggak bisa ya dipaksakan nanti malah timbul yang nggak bagus, ya, sesuai dengan keahlian kompetensinya. Dan itu tetap memperhatikan daripada syariah, ya, bagaimana alasannya, apa namanya, bukan masalah bayarnya berapa, ya, artinya pantas apa enggak, bukan masalah bayarnya, tetapi secara syariat bagaimana. Ini namanya dokter Islam, dokter Muslim, ya. Kemudian operasi ganti kelamin, ya, atau transseksual, berubah kelaminnya, ya, bisa transseksual, ya. Transseksual ini ibaratnya lawan jenis dari laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki, ya, atau secara ganti secara homoseksual, ya. Artinya harusnya dia laki-laki gitu ya, laki-laki, dia wanita, maka dia sama-sama suka kepada wanita, ya. Kebetulan yang pria ini, ya, kebetulan yang satunya ini prinsipnya apa ya? Prinsipnya kalau menerangkan kalau yang transseksual itu laki-laki. Saya agak sedikit bingung ini. Pokoknya prinsipnya berubah lah ya, prinsipnya berubah gitu ya. Dari laki-laki ke wanita, dari wanita ke laki-laki. Ya, ya silakan slide. Ya, secara istihad, ya. Apabila tanpa sebab atau ilat, ya, ini hukumnya haram. Ya, tanpa sebab hukumnya haram. Tapi kalau khunsa atau hermafrodit, artinya punya dua kelamin atau bansi, bahasanya begitu, ya, boleh, bahkan malah sifatnya sunnah, ya, sunnah. Karena nggak mungkin ya orang nikah dengan posisi punya dua alat kelamin, nggak mungkin, ya. Maka harus diambil salah satu. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, sehingga yang nikah jelas, ya. Kalau contoh si Fulan, si B ini ya, dia hermafrodit punya dua alat kelamin gitu ya. Sedangkan yang senang ini laki-laki, ya. Maka bukan berarti yang hermafrodit tadi langsung merubah menjadi wanita tanpa sebab, nggak boleh. Ini malah nggak boleh ini. Ya, bagaimana supaya diperbolehkan atau menjadi sunnah, ya, maka tetap dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan secara medis. Contoh ini ya, contoh dia ada dua kelamin, ya, tapi di dalamnya ada rahim, ya, ada ovarium, ya, maka orang ini adalah condong daripada untuk menjadi perempuan. Maka yang tandanya laki-laki ini dibuang, maka dia jadi perempuan, atau sebaliknya, ya, dia ada penisnya, dia nggak punya rahim, dia nggak punya tapi dia ada klitorisnya, ya, atau mungkin ada labium mayornya dan sebagainya, maka labium mayornya dihilangkan, ya, maka yang ada tinggal apa? Tinggal penis. Secara medis mana yang lebih dominan, ya, dan yang lebih dominan inilah ini dijadikan dasar untuk sebagai sebagai operasi untuk menentukan alat kelaminnya. Ya, untuk alat kelaminnya. Kalau seandainya dia ganti tanpa sebab, yang pertama ganti tanpa sebab, ya, tanpa secara syar'i, cuma dia wanita. Kalau dia sebagai wanita, maka dia dapat harta warisan yang sedikit, maka dia akan merubah alat kelaminnya menjadi laki-laki supaya dapatnya banyak. Ini nggak boleh ini, ya, tanpa sebab. Kalau hermafrodit tadi atau khunsa yang dia bansi bawaan memang asli,
diperbolehkan, bahkan sifatnya sampai sunnah, tapi tentunya dengan mempertimbangkan ya, dengan berdasar kepada medis ya. Ini namanya sifatnya adalah seperti ilmu interdisiplin dari Islam bagaimana, secara medis bagaimana ya. Ini saling berkaitan. Maka kita pun juga begitu sebagai seorang muslim ya, sebagai dokter ini untuk mengerjakan segala sesuatunya harus berdasarkan dengan syariat ya. Abortus kita mampu mengadakan, contohnya begitu ya. Tapi secara syariat bagaimana? Kalau secara syariat dilarang ya jangan dikerjakan. Kalau dikerjakan ya pasti masalah dunia ataupun akhirat. Dunianya kita ketangkap, di akhiratnya kita dapat azab ya. Ya. Kemudian adalah tentang perubahan kelamin luar ya. Tadi yang saya sampaikan tadi ya. Perubahan kelamin luar sebenarnya ada seperti yang masih berkaitan dengan yang nomor 2 tadi, hermafrodit ya. Secara perkembangan ternyata muncul dua-duanya ya, muncul dua-duanya. Lalu bagaimana ya tadi? Tetap boleh diizinkan atau diperbolehkan atau bahkan sunnah untuk operasi ya, untuk menentukan alat kelamin mana yang pas dengan secara organik atau secara medis yang dominan. Ya, lanjut. Ya, mungkin dari penyalahgunaan identitas atau operasi selaput darah atau ganti kelamin. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan, kita sharing aja. Artinya kita saling mudzakaro, saling mengisi ya. Karena ini ya namanya sifatnya kita secara medis mungkin sudah pada mengerti lah ya. Bagaimana tentang ganti kelamin, ya itu nanti ada waktunya. Artinya ada sesuai dengan kompetensinya ya. Itu sepertinya kompetensinya lain itu berbeda itu ya, berbeda. Atau mungkin yang lain ya, kompetensinya. Kalau secara Islam ya, prinsipnya adalah untuk mengganti sesuatu ciptaan Allah yang tidak syar'i adalah hukumnya haram, hukumnya nggak boleh, dosa ya, kecuali yang sesuai dengan syar'i, apalagi sampai ganti kelamin itu ya. Iya. Ya, saya rasa mungkin dilanjut dulu aja ya. Ini yang terakhir adalah tentang adopsi anak ya, adopsi anak. Ada dua pengertian, yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepada anak tersebut. Hal ini dibenarkan dan ini yang benar. Ya. Adopsi ini adalah mengambil anak lain, artinya mengangkat anak orang lain sebagai anak angkatnya sendiri. Ya. Disebut dengan anak angkatnya sendiri. Tapi bagaimanapun sampai kapanpun tidak bisa berubah menjadi status anak kandung sebagaimana anak kandung yang benar-benar murni, nggak bisa ya. Anak angkat tetap anak angkat ya, artinya tidak merubah status anak kandung. Dari segi ahli waris pun juga dia tetap bukan anak kandung, dia tetap anak angkat ya, tidak berhak untuk mendapatkan ahli waris ya, karena anak angkat ya, bukan anak kandung ya. Yang kedua adalah pengertiannya mengambil anak orang lain untuk diasuh seperti anak sendiri sampai melekatkan nasab anak tersebut kepada orang tua angkat sehingga membuat hak-hak keperdataan seperti saling mewarisi, menjadi wali nikah jika anak tersebut perempuan dan hak orang tua kandung lainnya ya. Nah, ini pengertiannya ya. Nanti kita akan membahas tentang mana yang dibenarkan, apakah dengan anak angkat ini merubah status sehingga mereka mendapat ahli waris, ataukah hanya sekedar anak angkat aja tetapi tidak merubah status ya. Tetapi secara syariat yang dibenarkan adalah yang nomor pertama, boleh diangkat tapi tidak merubah status ya. Jadi sifatnya apa? Sifatnya adalah berbuat kebaikan ya, berbuat kebaikan, berbuat hasanah ya. Silakan slide ya. Ini ya, ini tentang Al-Quran ya. Artinya ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya, yang telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Maka
maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya dia tidak keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketahuan Allah, itu pasti terjadi. Ya, nah, artinya bahwa anak-anak angkat tetap anak angkat. Dia tidak ada hubungan tentang pernikahan, pewarisan, tidak ada. Ya, namanya anak angkat. Tetap bagaimana juga dia statusnya anaknya orang lain. Ya, nah, lalu kemudian untuk adopsi adalah sifatnya adalah mendapat salah satu perintah yang surat Al-Maidah ayat 2 ini. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, ya. Maka ada anak yang kasihan atau mungkin dia dia ingin menolong dan sebagainya, ya. Tetapi tidak boleh tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran, ya. Itu jelas, ya. Jelas ini sering kadang-kadang dilakukan oleh mahasiswa, oleh orang umum lah, ya. Tolong menolong dalam hal berbuat dosa, berbuat pelanggaran, ya. Nanti tolong ya Mas, bro, saya diabsenkan ya. Saya mau pulang kampung. Oh ya siap. Ini bukan tolong menolong kebaikan nih. Kita menolong hal berbuat maksiat. Artinya penipuan ya. Penipuan nanti, pemalsuan. Ini nggak boleh. Ya, ini sering dilakukan hal ini ya. Yang datang cuma 5 tapi absennya ada 10. Ini nggak bagus. Ini bukan tolong menolong yang baik ya. Ini dia nggak dapat upah tapi dia dapatnya dosa ya. Kalau kita datangin teman nggak dapat upah kita. Cuma titip aja kan. Tapi dosa masih dapat. Nah, ini nggak boleh. Dalam Al-Quran nggak boleh. Kalau segala sesuatu yang ditetapkan dalam Al-Quran jangan dilanggar. Masalah, ya, masalah akhirat. Baik, slide. Slide. Ya baik, nih. Jangan. Nih, hak anak angkat ya. Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri. Ya. Jadi intinya bahwa anak angkat ini tidak merubah status menjadi anak angkat, anaknya anak sendiri. Ya. Kemudian keluarga sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lain. Ya. Artinya bahwa yang berhak mendapat warisan adalah anak kandung sendiri. Kalau anak angkat tidak, dia nggak berhak. Ya. Dia nggak berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau saya mau dikasih, boleh. Ya. Mau dikasih harta mungkin ada anak 3 gitu ya, yang 2 anak kandung, yang 1 waris ya, maka yang kandung ini dia dapat hak waris. Kalau dia mau mengasih harta warisnya lagi bagian kepada mereka, anak angkat, di sini masalah itu suatu kebaikan. Ya. Tapi yang jelas bahwa anak angkat tidak bisa berubah menjadi anak kandung. Ya, andai kata menikahkan ini sebagai wali hakim, ya, sebagai wali hakim, bukan sebagai orang tua kandung, bukan. Ya, ini tentang adopsi, ya. Tapi bagaimanapun juga kalau ingin adopsi biasanya tetap lewat secara administrasi kemana itu ya, ke KU atau kemana itu, ya, supaya untuk memastikan bahwa ini anak angkat resmi dari orang tua ini, dari orang tua ini, dan tidak ada permasalahan kemudian hari. Baik, slide. Ya, saya kira mungkin sudah cukup ya, selesai ya. Artinya saya ulangi lagi kesimpulannya bahwa penyalahgunaan identitas tidak diperbolehkan, baik itu aturan syariat ataupun aturan dunia tidak boleh ya, itu menyalahi aturan ya. Kemudian dari terus tadi apa tadi, pergantian identitas ya, atau ganti kelamin ya, itu ini apalagi ya, prinsipnya hukum aslinya adalah haram, hukumnya adalah berdosa, tidak boleh ya, karena sifatnya dikiaskan adalah dia mengganti sesuatu ciptaan Allah. Nah, bagaimana kalau seandainya itu tadi hemaprodit tadi, Allah sendiri yang memberikan takdir seperti itu, ada 2 alat kelamin ya, boleh untuk dilakukan operasi, bahkan disunahkan ya, ambil salah satu alat kelamin mana yang sekiranya secara medis dia dominan ya, secara dominan ya.
maka di dalamnya ada rahim, ada ovarium, masa yang dipertahankan kelamin luarnya penis kan ya nggak pas ya, masa penis ada rahimnya ya, ya kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk operasi lambung dada tadi ya, memang secara alkoholis tidak dijelaskan secara jelas atau secara khusus, maka ini masuk dalam kias atau istihad ya. Kapan diperbolehkan kalau hal itu masih bersifat alasannya syar'i, artinya banyak manfaatnya ya, dan masih dalam bentuk syariat ya, daripada mundurotnya, artinya tidak untuk menipu atau memalsu. Kemudian untuk adopsi ini adalah sifatnya memang diperbolehkan, bahkan ini salah satu perintah kalau menolong dalam hal kebaikan. Contoh ada orang anak yatim piatu tidak siapa-siapa ya, maka diambil sebagai anak angkat ya, diadopsi ya, dianggap sebagai anak angkat. Tetapi bagaimana juga namanya anak angkat tetap anak angkat, tidak bisa merubah statusnya sebagai anak kandung ya, sehingga dalam segi pernikahan, dalam segi warisan tetap dianggap sebagai orang lain ya. Cukup mungkin, ada pertanyaan silakan. Izin bertanya loh. Ya silakan Mas. Kalau misalkan kasusnya itu sepasang suami istri, terus dia udah punya anaknya itu anak tunggal, tapi dia itu anaknya itu perempuan dok, anaknya tunggal. Terus dia mau punya anak laki-laki, akhirnya dia mengadopsi dari orang lain, tapi anaknya yang diadopsi itu lebih tua dari anak perempuannya. Kemudian suatu ketika anak perempuannya itu menikah dan orang tuanya itu hanya sudah meninggal dunia. Pertanyaannya apakah anak laki-laki yang diadopsi tersebut bisa menjadi wali nikahnya adik perempuannya atau belum bisa dok? Iya. Jadi sekali lagi ya, bahwa di sini adalah sifatnya sharing. Sharing artinya kita sama-sama belajar karena memang dasar kita bukan ulama gitu ya. Nanti kalau saya salah, silahkan saya diluruskan ya. Intinya nanti kalau seandainya kurang pas jawaban saya, nanti bisa ditaskhihkan lagi. Artinya disempurnakan lagi kepada ulama-ulama kita. Artinya ulama mungkin di kampung atau mungkin di kos dan sebagainya. Ya. Jadi kembali ke dasar, untuk menikahkan itu memang harus ibaratnya yang paling pas, yang paling tepat adalah walinya sendiri ya, walinya sendiri itu orang tuanya sendiri ya, terutama adalah bapaknya ya, bapaknya. Sebenarnya yang kesalahan umum di masyarakat kita ini ketika menikahkan selalu mewakilkan kepada Pak Mudin ya, ini enggak pas ini ya. Oh bapaknya ada kok, bapaknya ada, bapaknya ibaratnya di situ, menunggu di situ, harusnya bapaknya itu yang paling pas yang menikahkan itu, bukan Pak Mudin itu ya. Kalau Pak Mudin wali hakim, kecuali bapaknya lagi di luar negeri, sedangkan nikah harus hari itu, nggak bisa pulang ya, ya boleh diwakilkan wali hakim ya. Tetapi kalau misalnya wali hakim itu baiknya masih dari pihak keluarga ya, baiknya begitu, kakeknya, saudara laki-lakinya ya, atau mungkin pamannya, pakdenya, itu yang baik ya. Kalau mentok-mentoknya itu nggak ada dan nggak punya siapa-siapa, mungkin dia ada di negeri orang dan dia sendirian, gitu ya, keluarganya sudah nggak ada dan dia nikahnya di sana, ya silakan pakai wali hakim ya. Nah, lalu bagaimana dengan laki-laki tadi ya? Laki-laki tadi dia tadi yang saya katakan, dia statusnya tetap bukan siapa-siapa ya. Seperti apa? Bukan siapa, cuma dia ditolong saja sama orang tuanya ya untuk melanjutkan kehidupannya ya. Bagaimanapun kalau misalnya orang tuanya nggak ada, ya tetap yang paling berhak adalah keluarganya gitu ya, terutama keluarga yang laki-laki ya, karena yang menikahkan adalah sebagai wali adalah laki-laki ya, mungkin pamannya, mungkin pakdenya, atau mungkin saudara. Kalau dia sebagai anak tunggal ya mungkin pamannya, dan sebagainya. Kalau tembahnya ya kakeknya. Jadi kayak begitu mas ya. Kalau mentok nggak ada semua, ya ini serahkan kepada wali hakim ya. Yang wali hakim ini terutama otomatis yang memiliki kemampuan di dalam menikahkan ya. Jadi kayak gitu.
Kalau anak yang laki-laki tadi anak angkatnya tetap statusnya bagaimanapun dia bukan siapa-siapa sebagaimana orang lain. Jadi begitu. Kira-kira begitu Mas Budi. Oke, terima kasih dokter. Iya. Silakan ada yang lain. Izin bertanya dokter. Silakan Mbak. Jadi kan tadi kalau anak angkat itu kan berarti kayak dianggap kayak orang lain gitu kan dok. Iya. Nah berarti dia itu bukan mahram sama orang tua angkatnya dong dok. Iya. Kalau misalnya dia anak perempuan berarti dia nggak mahram sama bapak angkatnya dong dok. Iya benar. Bukan mahram. Maka tidak boleh buka aurat di depan anak angkatnya. Nah, contoh ya. Bapak ibu punya anak laki-laki ya. Ini kan mahram nih, anak laki-lakinya anak kandung kan. Sehingga kalau ibunya dia di rumah nggak pakai jilbab di depan anak laki-lakinya nggak ada masalah karena dia mahram, ya kan? Tapi kalau ada anak angkat laki-laki di situ, maka dia nggak boleh buka di situ karena bukan mahram. Itu begitu. Artinya tidak bisa merubah status anak angkat itu sebagai mahram kecuali diangkat semenjak kecil, kemudian sepersusuan anak itu disusui sama ibunya. Lah inilah yang menjadikan mahram, gitu, ya. Nah, mahram di sini harus dibedakan dengan waris, ya. Sepersusuan ini tidak mendapatkan warisan, cuma kalau pas nikah nggak boleh. Tapi kalau waris dia nggak dapat karena dia bukan bagian daripada anak keturunannya, dia sebagai sepersusuan saja. Cuma dalam hal nikah dia tidak boleh, hukumnya sifatnya mahram, ya. Kapan dikatakan persusuan, ya? Ini mengkhilaf, ya. Ada pokok yang sekali ngecup, sekali tok ngecup, ya. Maka dan sekali kecup ini maka sudah dianggap sebagai persusuan. Ada yang sekali ngecup, lepas kecup 3 kali baru persusuan. Itu monggo-monggo aja, ya. Maka kalau sudah kecuali kalau dia posisinya dia mengambil dan tidak ada hubungan sepersusuan, nggak disusui gitu karena sudah gede ngambilnya, mungkin umur 3 tahun, umur 4 tahun dan sebagainya, maka ini tidak bisa merubah status. Tapi kalau mengambilnya semenjak kecil, kemudian disusui oleh ibunya yang ngangkat itu, maka nanti masuknya mahram, sepersusuan, tidak boleh. Nanti artinya untuk hal tentang nikah yang masih hubungannya haram, mahram tidak diperbolehkan, ataupun buka aurat di antara mahram tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Oh, baik dok, terima kasih dok. Iya. Sepersusuan maksud saya tahu ya? Bagaimana dok? Sepersusuan maksud saya sepersusuan tahu ya? Iya dok, paham dok. Bisa. Sampun. Iya. Ada lagi? Baik ya. Saya rasa ini dapat paham atau pada istirahat. Ya sudah, kalau begitu ya, saya kira mungkin pertemuan kita pada malam ini cukup sekian ya. Pokok sifatnya bahwa kita ini dalam hidup ini harus berpegang teguh kepada syariat, tidak boleh lepas daripada syariat ya. Karena syariat ini efeknya adalah akhirat ya. Baik atau tidaknya efeknya akhirat ya. Jangan menganggap bahwa kita nyatanya melanggar syariat nyatanya aman-aman, malah hati senang, malah tambah temannya banyak. Tapi kalau selama itu maksiat, ya itu tinggal menunggu waktu aja itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Artinya kita segera kembali lagi kepada syariat. Ya, pasti masalah kalau tidak pakai syariat pasti masalah pemalsuan atau dalam hal tindakan medis yang melanggar syariat pasti masalah. Begitu. Ya. Baik, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya kira mungkin cukup sekian. Ya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Saya izin ya. Ya, Dok. Katanya. Sahur, sahur.